Iya, pekan ke depan ada kajian, sama di awal juga ada fundamental. Jadi ketika kita di luar kerjaan, kadang kan kita ada permasalahan hidup, entah permasalahan di rumah, permasalahan kuliah, permasalahan sama hubungan sesama manusia. Nah, ketika kita di sini dapat kelas kajian atau fundamental itu jadi termotivasi, kita dapat ilmu baru yang itu bisa membuka pikiran kita. Jadi ketika kita ada masalah bisa jadi terselesaikan di situ. Semakin yakin aja ketika kita ada masalah itu selalu ada solusinya, karena kita selalu mendapatkan masukan informasi yang positif, motivasi-motivasi dari lingkungan kerja ini sih. Kenapa milih di ILC? Kenapa milih di Awalnya karena sebelumnya jadi customer ILC dulu ya. Dulu jadi customer di ILC Jakal. Terus waktu itu kan masih part time juga, dan ketika part time itu kayak ngerasa nggak cocok. Akhirnya lihat-lihat di Instagram, lihatlah lowongan di internet learning cafe ini. Waktu itu langsung coba daftar, ngirim WhatsApp sama ngirim CV waktu itu. Terus habis itu langsung dapat panggilan nih, karena menariknya karena ya sudah jadi customer, terus ngerasa kok di sini nyaman, pelayanannya enak, terus suasananya juga kayaknya mendukung nih buat aku bekerja sama kuliah gitu sih, pikirnya gitu. Sesi yang paling berkesan ketika interview adalah ketika pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu interviewnya beda sama interview di tempat lain. Jadi kadang kalau di tempat lain interview langsung tatap muka person to person ya, kalau enggak ya kelompok, misal satu kelompok 3 orang. Tapi ketika pertemuan pertama interview di ILC ini, jadi semua langsung dikumpulkan, 30 peserta itu dikumpulkan di satu ruangan, terus diberikan informasi, dikenalkan ILC itu seperti apa. Jadi tahap pertama kita mengenal dulu perusahaan itu seperti apa. Jadi nanti ketika merasa tidak sesuai, baru kita bisa menentukan apa kita akan lanjut atau enggak. Beda sama tempat lain, ketika kita sudah interview, kita kadang nggak tahu nih kita bakal mau lanjut atau enggak, masih harus menerka-nerka, karena tempat lain kadang ketika kita sudah interview dan bisa jadi di ghosting oleh tempat itu sendiri. Ketika sudah melakukan sesi tanya jawab, kita nggak dikasih feedback informasi mengenai kelanjutan interview ini seperti apa. Kalau di sini kan tahap pertama langsung perkenalan, nanti diberitahu tahap berikutnya seperti apa. Bagaimana kita bisa ini ya, menarik customer buat membeli produk kita. Jadi ketika customer itu semakin tertarik dengan cara komunikasi kita, cara pelayanan kita, mereka puas, ya mereka mau membeli dari kita atau kita layani, mereka pasti mau. Jadi kebetulan ketika kita ngasih customer itu jadi nggak bingung atau yakin buat beli produk ini, karena kita juga melayani atau menjelaskan produk itu dengan yakin. Jadi bakal closing nanti, begitu sih. Jadi ya bakal sebanding juga dengan pendapatannya nanti. Untuk before after, sebelum dan setelah masuk ILC. Untuk sebelum masuk ILC bekerja di tempat lain ya, dan itu merasa manajemen waktunya tuh sangat buruk. Jadi antara kuliah sama part time itu sangat sulit untuk berjalan bersama. Tapi ketika di ILC banyak belajar juga, jadi nggak cuma sekedar belajarnya bukan sekedar di tempat kuliah aja, tapi di tempat kerja ini juga belajar buat berkembang, bagaimana cara mengatur waktu. Kebetulan manajemen juga mendukungkan, jadi part time sama kuliah ini bisa berjalan bareng aja. Jadi waktu lebih bermanfaat sama lebih maksimal aja. Soal komitmen buat ibadah sih menurutku, kalau di tempat lain kadang ya ketika bekerja itu kadang waktu breaknya nggak disesuaikan atau tidak diatur gitu loh. Ketika di sini kan kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya. Jadi karena lingkungannya mendukung, jadi semakin rajin buat mengejar ibadah itu. Iya, pekan ke depan ada kajian, sama di awal juga ada fundamental. Jadi ketika kita di luar kerjaan, kadang kan kita ada permasalahan hidup, entah permasalahan di rumah, permasalahan kuliah, permasalahan sama hubungan sesama manusia. Nah, ketika kita di sini dapat kelas kajian atau fundamental itu
jadi termotivasi, kita dapat ilmu baru yang itu bisa membuka pikiran kita. Jadi ketika kita ada masalah bisa jadi terselesaikan di situ. Jadi semakin yakin aja ketika kita ada masalah itu selalu ada solusinya, karena kita selalu mendapatkan masukan informasi yang positif, motivasi-motivasi dari lingkungan kerja ini sih. Gitu. Jadi kayak ketika kita berpikir negatif ya karena lingkungannya dapat informasi yang memotivasi terus, jadi ngapain sih berpikir negatif terus, toh juga sebenarnya kita juga bisa berpikir positif untuk menyelesaikan itu kan, karena ini hanya pikiranku aja, padahal sebenarnya kita memang bisa buat menyelesaikan masalah itu. Jadi selalu yakin kalau masalah itu pasti ada solusinya. Berarti selalu positive thinking gitu. Iya. Okay. Soal leadership ya, jujur awalnya tuh aku orang yang sangat pemalu, sangat susah berkomunikasi. Jadi kalau ngomong tuh sebenarnya sampai sekarang masih terbata-bata ya. Kalau dulu hitungannya gagap malahan kalau buat ngomong. Tapi ketika di sini karena belajar dituntut untuk selalu berkomunikasi ya, akhirnya ya mau nggak mau berkembang untuk komunikasinya. Terutama kan kalau leadership itu kan lebih ke gimana kita komunikasi ke tim ya. Jadi menurutku ketika di sini ya lebih berkembang aku lebih ngerasain berkembang di komunikasinya. Ketika di IELTS ini ada barista of the month ya. Menurutku kayak di sini berarti perusahaan ini merhatiin karyawannya nih, nggak cuma gimana caranya perusahaan ini untung, tapi gimana caranya karyawan ini juga termotivasi biar sama-sama untung bareng gitu loh. Jadi menurutku barista of the month tuh sebagai sarana buat barista menunjukkan performa terbaiknya. Karena ketika berhasil menjadi barista of the month, itu barista itu juga mendapatkan apresiasi gitu dari perusahaan. Kayak gitu sih. Aku sendiri nggak nyangka bakal bisa menang buat jadi barista of the month. Tapi ternyata ketika sudah bisa di posisi ini, bisa menjadi barista of the month tuh rasanya cukup membanggakan juga jadi pemenang. Jadi bisa buat memotivasi kita harus bisa lebih baik. Misal bulan ini jadi barista of the month, kan kita sudah menjadi titik tertinggi kita nih contohnya. Jadi bisa menjadi motivasi di bulan depan kita harus lebih baik lagi dari sekarang. Sebenarnya tuh impianku pengen memiliki ilmu manajemen yang bagus. Jadi ilmu manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia. Karena harapannya kan jurusanku kebetulan geologi ya, itu kan juga ada di bidang konsultan kan juga butuh ilmu manajemen. Nanti manajemen utamanya di manajemen keuangan sih, sama manajemen waktu, sama ya sebenarnya semua juga, karena ternyata di IELTS juga menyediakan atau memfasilitasi untuk belajar ilmu manajemen secara bertahap dari tahap awal sampai nanti mungkin di tahap paling tinggi kayak gitu. Untuk jabatan saat ini kebetulan diamanahi untuk jadi asisten SPV ya, jadi membantu ketika ada kendala di store dan membantu barista yang ada di store juga seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih buat nyari tujuan atau sudah punya tujuan tapi butuh fasilitas yang membantu buat meraih itu, menurutku IELTS itu cukup memberi inspirasi ya. Karena di IELTS itu banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan ketika berada di dalamnya. Dari awal, kenapa kita harus memiliki impian, kenapa kita harus mengejar impian itu, terus kenapa kita harus konsisten untuk mengejar itu. Jadi di IELTS itu sangat memfasilitasi untuk kita menggapai impian kita. Jadi bagi siapapun yang ingin menggapai impian, ayo join bareng IELTS supaya kita meraih impian kita bersama.